Perkenalkan, nama saya Nadia Rara dari Prodi S1 Keperawatan dengan NIM 2001-01-028. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang saya buat yang berjudul aktivitas dan latihan. Yuk, mari kita masuk. Oke, berjudul kebutuhan aktivitas dan latihan. Aktivitas adalah keadaan bergerak di mana manusia memerlukan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Dan sedangkan latihan adalah suatu gerakan tubuh secara aktif yang dibutuhkan untuk menjaga kinerja otot dan mempertahankan postur tubuh manusia. Nah, yang kedua adalah jenis aktivitas dan latihan. Aktivitas penuh merupakan kemampuan seseorang untuk bergerak secara penuh dan bebas. Aktivitas sebagai merupakan kemampuan seseorang untuk bergerak dengan batas jelas karena dipengaruhi oleh gangguan saraf sensorik dan motorik pada area tubuh manusia. Nah, faktor yang mempengaruhi adalah yang pertama, gaya hidup, yang kedua, proses penyakit atau cedera, yang ketiga, kebudayaan, yang keempat, tingkat energi, yang kelima adalah usia dan status perkembangan. Kebutuhan aktivitas adalah tulang merupakan organ yang memiliki berbagai fungsi, yaitu fungsi mekanis untuk membentuk rangka dan tempat melengkapnya berbagai otot. Yang kedua, otot dan tendon. Otot memiliki kemampuan berinteraksi yang kemungkinan tubuh bergerak sesuai dengan keinginan. Yang ketiga, ligamen. Ligamen merupakan bagian yang menghubungkan tulang dengan tulang. Ligamen bersifat elastis sehingga membantu fleksibilitas sendi dan mendukung sendi. Selanjutnya adalah sistem saraf. Sistem saraf adalah terdiri atas saraf pusat, otak, dan mandibula spinalis, dan sistem saraf seperti bercabang dari sistem saraf pusat. Yang terakhir ada sendi. Sendi merupakan tepat dua atau lebih ujung tulang bertemu sendi, membuat segmentasi dari rangka tubuh dan kemungkinan gerak antara segmen. Selanjutnya adalah mobilisasi. Mobilisasi adalah kemampuan seseorang untuk bergerak dengan bebas, dan sedangkan imobilitas adalah suatu keadaan ketika individu mengalami atau beresiko mengalami keterbatasan gerakan fisik atau nanda. Nah, selanjutnya adalah tujuan imobilitas. Mengekspresikan emosi dengan gerak non-verbal. Dan kedua, pertahanan diri. Dan ketiga, pemenuhan kebutuhan dasar. Dan keempat, aktivitas hidup sehari-hari. Dan kelima, kegiatan rekreasi. Kategori mobilitas yaitu tingkat 0, mampu merawat diri sendiri secara penuh. Tingkat 1, memerlukan menggunakan alat. Tingkat 2, memerlukan bantuan. Tingkat 3, memerlukan bantuan atau pengawasan orang lain dan peralatan. Tingkat 4, sangat tergantung dan tidak dapat melakukan atau berpartisipasi. Jenis gangguan pada mobilisasi adalah jaringan ikat kolagen pada otot persendian akan digantikan oleh psikologis dan lingkungan dapat menyebabkan imobilisasi. Yang pertama, gangguan muskuloskeletal yaitu artritis, osteoporosis, faktor terutama panggungan femur, problem kaki. Dua, gangguan neurologis, stroke, Parkinson penyakit, dan lain-lain. Ketiga adalah penyakit kardiovaskular yaitu gagal jantung konsep berat, penyakit jantung koroner, nyeri dada yang sering, penyakit valvular perifer, kardio yang sering. 4, penyakit paru-paru, penyakit obstruksi kronis berat. 5, faktor sensorik, gangguan penglihatan, takut instabilitas dan takut akannya jatuh. Yang selanjutnya adalah efek fisiologi imobilitas. Yang pertama, 1, metabolik, gangguan laju metabolik, keseimbangan nitrogen negatif, kehilangan berat badan, dan penurunan massa otot. Kedua, kardiovaskular, hipotensi ortostatik karena penurunan aliran darah,
trombus karena aliran darah vena melambat. Dan ketiga, respiratory atelektasis, pneumonia hipostatik. Yang keempat adalah integumen adalah dekubitus pada kulit yang tertekan pada penonjolan tulang, muskokolateral atrofis, osteoporosis, fraktur patologis, fraktur sendi, penurunan massa otot dan tidak digunakan. Yang terakhir adalah eliminasi urin, batu ginjal, hiperkalsemia,